kursus robot forex membuat EAMT5 scale per gop, time frame-nya 5 menit ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel YD ya. Nah, kalau Anda ingin bisa membuat EA sendiri, tonton video ini sampai selesai. Nah, yang terlihat di video ini adalah halaman MetaTrader 5 ya. Meta editor dari MetaTrader 5. Apabila Anda kesulitan dalam mempraktekkan membuat EA ini, baca deskripsinya ya, karena di deskripsi akan saya cantumkan video pertama langkah-langkah membuat EAMT5 dengan coding MGL5. Nah, ini langsung saja ya teman-teman, saya jelaskan caranya membuat robot forex EAMT5 scale per gop, time frame-nya 5 menit. Nah, ini ya, lihat. Nah, ini di bagian deklarasi, yaitu halaman meta editor 5. Nah, ini ya teman-teman, codingnya seperti ini ya. Lihat baris 10 dan 11. Kemudian untuk baris di fungsi on init itu tidak ada isinya ya. Kemudian saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada fungsi on the init. Nah, ini juga tidak ada coding yang ditulis di sini ya. Kemudian saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini ya, di dalam fungsi on tick ini. Nah, ini ada codingnya ya. Nah, ini saya lengkapi supaya EA-nya bisa melakukan transaksi sell juga. Nah, coding ini saya tulis dalam materi pertama dalam kursus EAMT5 dengan bahasa pemrograman MGL5. Nah, bagi Anda yang ingin mempraktekannya, nah, dicontoh codingnya ya teman-teman, silakan ditulis di halaman meta editor. Bagi Anda yang belum punya halaman meta editor, silakan download dulu, yaitu download MetaTrader 5-nya. Nah, kalau belum punya MetaTrader 5-nya, Anda harus daftar akun MT5-nya dulu supaya bisa download MT5-nya ya. Nah, ini silahkan dicontoh ya. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang masih pemula dan masih gaptek dalam bahasa pemrograman MGL5, apabila Anda kesulitan dalam mempraktekkan mempelajari video tutorial belajar membuat EAMT5 ini, baca juga deskripsinya ya, karena di deskripsinya juga saya jelaskan dengan kata-kata. Nah, ini saya tambahkan ya teman-teman, supaya EA-nya bisa melakukan transaksi sell, karena yang ini adalah ordernya tipe B ya. Nah, bagaimanakah caranya menambahkan? Nah, ini ya teman-teman, kursornya itu arahkan di sini ya, di baris paling belakang ini. Kemudian tekan enter pada papan keyboard Anda. Nah, kursornya lari ke sini ya teman-teman. Nah, ini ditulis seperti ini, sama seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ditulis sama persis ya dengan atasnya. Nah, atasnya ini kan baris 39. Nah, baris 40 ini ditulis persis. Nah, ini yang membedakan. Nah, order tipe B ini diganti order tipe sell ya teman-teman. Order tipe sell. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan muncul ini ya teman-teman, tulisan ya. Ini adalah sintak bantuan, yaitu apabila Anda ingin menulis sintak order tipe sell atau order tipe B, itu urut-urutannya itu seperti ini ya. Pertama simbol, kemudian order tipe, kemudian ini ada double volume, ini kemudian ada price-nya, kemudian ada SL-nya, kemudian ada TP-nya, kemudian ada common-nya. Nah, kalau ditulis itu susunannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ini kan transaksi sell ya teman-teman. Nah, kalau transaksi sell ini harus diganti bid ya. Nah, ini ya sudah saya ganti bid ya teman-teman. Nah, lihat ya. Nah, ini bid. Nah, ini bid. Kemudian untuk SL-nya juga bid. Nah, TP-nya ini juga bid. Untuk common-nya, nah ini EA scale per XAU sell. Nah, ini bid ini kan sudah ditulis, tapi belum ada variabelnya. Nah, ini harus ditambahkan variabel di sini ya teman-teman. Kursornya itu arahkan ke sini ya. Nah, kemudian klik enter. Nah, jatuhnya ke baris 39. Nah, ini dibuat variabel untuk bid ya, double. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kan masih as ya, ini diganti bid ya.
Nah, kalau sudah, klik compile ya teman-teman. Klik compile, tombol compile tuh ini ya. Kemudian lihat di bagian bawah ini. Nah, ada error atau tidak. Nah, ini errornya 0 ya teman-teman. Nah, ini errornya 0. Apakah EA ini sudah bisa melakukan transaksi buy atau transaksi sell? Nah, sudah bisa ya. Tetapi ini akan saya bedakan ya teman-teman, supaya EA-nya itu bisa melakukan transaksi yang dipilih oleh usernya itu transaksi buy atau transaksi sell. Nah, itu caranya seperti ini ya. Ditambahkan di sini ya. Nah, ditambahkan ini ya teman-teman. If dalam kurung trade buy tutup kurung kurawal buka. Nah, kemudian sintak transaksi OPB, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, kemudian untuk yang trade sell-nya juga ditambahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini trade sell-nya juga sudah ditambahkan. Nah, ini baris 46 ya teman-teman. If dalam kurung trade sell tutup kurung kurawal buka, kemudian trade position tipenya OP sell, kemudian 49 tutup kurawal tutup. Nah, setelah itu klik compile ya teman-teman. Apakah ada error atau tidak ya? Nah, ini ya. Nah, lihat ya teman-teman. Ini ada error ya, 2 ya. Cara memperbaikinya klik ini, tulisan under ini, identifier. Nah, kursornya lari ke atas ke bagian sintak yang error ya. Nah, ini trade buy, ini artinya belum dideklarasikan ya. Nah, ini maka dideklarasikan di bagian atas. Nah, di bagian atas ini ditambahkan variabel ya untuk mendeklarasikan ya. Di bagian atas ini. Nah, di bagian atas ini ya teman-teman. Di baris ini ya. Nah, ini variabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di baris 10 ini ya teman-teman. Input. Nah, input itu maksudnya supaya settingan trade buy-nya nanti bisa dilihat oleh tradernya, usernya, sehingga usernya bisa memilih ya, trade buy-nya mau dipilih true atau false. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, bool ini kenapa? Ini tipe data karena nilainya di sini true ya teman-teman untuk variabel trade buy. Nah, ini diklik compile dulu ya teman-teman. Nah, errornya berapa? Nah, errornya masih 1 ya. Nah, cara memperbaikinya sekali lagi klik ini, undeclared identifier. Nah, kursornya lihat ya teman-teman. Larinya ke ini, baris 48 ini, trade sell. Nah, ini solusinya karena trade sell ini adalah nama variabel belum dideklarasikan. Maka dideklarasikan lagi dengan menuliskan variabelnya itu di atas ya teman-teman. Nah, di atas ini. Di baris 11 ini ya. Nah, ini ya teman-teman, baris 11 ini input bool. Nah, kemudian nama variabelnya adalah trade sell. Nah, ini false. Supaya EA-nya hanya bisa melakukan transaksi buy saja. Kemudian klik compile ya teman-teman. Nah, diklik compile. Nah, setelah itu untuk membuka MetaTrader 5-nya klik ini ya teman-teman. Nah, ini ya tombol ini ya. Nah, ini activate the trading terminal, diklik. Nah, terbuka grafik XAU USD time frame-nya 1 menit ya, golf ya. Nah, EA-nya yang dibuat tadi ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini ya, EA MT5 scalper per golf M5. Nah, ini dipasang ya ke grafik ini. Caranya ini klik kanan ya, teman-teman. Klik kanan, kemudian attack to a chart. Nah, kemudian klik inputnya ini kalau ingin merubah transaksinya yang aktif itu sell. Nah, kalau transaksinya yang aktif sell, nah ini diganti true, yang ini diganti false. Tapi untuk mengembalikan settingan awalnya itu klik reset ya. Nah, kemudian commonnya ini, nah ini ya teman-teman, ini harus diklik ya, low algo trading ini. Kemudian klik OK. Nah, EA-nya perhatikan ya, sudah terpasang di sini ya. EA MT5 scalper per golf M5, tapi topi sarjana masih putih. Ini EA-nya belum melakukan transaksi. Supaya EA-nya melakukan transaksi, nah ini ya teman-teman, algo tradingnya ini. Nah, ini harus diklik, ini kotaknya merah supaya menjadi hijau segitiga. Nah, ini saya klik. Nah, perhatikan ya, EA-nya sudah melakukan transaksi ya. EA scalper XAUB. Nah, seperti ini ya teman-teman transaksinya. Nah, demikian ya teman-teman tutorial kursus robot forex membuat EA MT5 scalper golf time frame 5 menit dengan bahasa pemrograman MGA5.
Bagi teman-teman yang masih pertama kalinya mengunjungi channel ini, klik subscribe ya untuk berlangganan video tutorial belajar membuat EA dengan bahasa pemrograman MK5. Dan untuk Bapak Ibu yang masih gaptek MK5, apabila Anda butuh bimbingan ya, ingin daftar pelatihan kursus EA membuat robot forex, robot cloud, robot BTC dengan bahasa pemrograman MK5, silakan tuliskan di kolom komentar atau hubungi email ya, yd.piwit@gmail.com. Nah, semuanya saya tuliskan di kolom ini ya, deskripsi ya. Jadi Anda nanti lebih jelas. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu atas atensinya untuk melihat tutorial video ini. Salam sukses, semoga Anda bisa membuat EA sendiri. Nah, ini silahkan dicontoh nih. Nah, codingnya silahkan dicontoh dengan dituliskan di halaman meta editor.